Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amanda Putri Aisyah, NPM 2415054. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah komputer akuntansi, dosen Ibu Ansuci Ajara, SEMSI. Baiklah, langsung saja kita memulai pengerjaannya. Buat data baru dengan nama perusahaan PT Abadi Jaya, Jalan Kemang Selatan 1D, nomor 20A, Kemang. Negara Indonesia, Kota Jakarta Selatan. Kode pos 12730. Telepon 02171977766. Pencet lanjutkan, lalu kita di sini akan mengubah bulan menjadi Januari. Tahun 2023 dan bulan akhir tahun Desember. Lanjutkan, terus ini kita cek lalu proses. Sini kita sedang menyiapkan data baru. Ini jenis perdagangan umum, jadi kita pencet lanjutkan. Dan ya, sedang dalam proses. Itu akun-akunnya. Oke, kita klik oke. Ini kita menggunakan IDR, rupiah, ini yang USD tidak perlu diganti lagi, dan selesai. Berikut inilah dia tampilan dari Jahir, seperti ini. Lalu kita akan masuk ke data rekening. Kita klik, kita switch mode. Di sini kita akan menghapus beberapa akun. Inilah dia akun-akunnya yang akan nanti salah satu atau satu persatu akan kita hapus. Seperti inilah dia. Yang pertama kali di sini kita akan menghapus piutang giro. Klik delete dan ya. Nah, ini karena banyak sekali akun yang akan kita hapus, jadi saya percepat saja ya. Dan akun yang terakhir dihapus adalah beban perlengkapan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah atau mengedit nama akun. Yang pertama ialah bank, kita ubah menjadi BCA yang tidak ada USD-nya. Rekam, lalu yang kedua piutang usaha kita ubah menjadi piutang dagang. Dan seterusnya di sini ada 6 akun yang akan kita edit namanya. Yang terakhir ialah akun utang usaha, kita ubah menjadi utang dagang. Di sini kita akan periksa akun-akun apakah sudah sesuai dengan yang ada di soal Jahir. Jadi kita akan mengeceknya. Lalu di sini kita akan menambahkan atau buat akun baru jika belum ada, seperti persediaan pagar 1 kita ubah menjadi persediaan furniture. Lalu rekam. Persediaan pagar 2 kita ubah menjadi persediaan cleaning aid.
lalu rekam, dan kita akan mencari akun penjualan. Penjualan pagar 1 kita ubah menjadi penjualan furnitur. Lalu rekam, dan penjualan pagar 2 kita ubah menjadi penjualan cleaning aid. Setelah itu kita mencari akun harga pokok penjualan yang pagar 1 kita ubah menjadi furnitur. Yang akun harga pokok penjualan pagar 2 kita ubah menjadi harga pokok penjualan cleaning aid. Dan selesai, dan kita akan menambahkan satu akun yaitu saham. Kita klik modal di store 2 kali, lalu kita klasifikasinya modal, lalu kita buat namanya saham. Setelah itu rekam. Sudah. Di sini kita sudah hapus akun, mengedit akun, dan menambahkan akun, mengecek akun, jadi kita update. Setelah itu kita update dan tutup. Dan di sini kita akan membuat saldo awal akun, pencet setting, lalu saldo awal akun. Kita akan mengisi kas kecil senilai 5 juta, lalu di tab, dan kas senilai 50 juta, lalu di tab. Selanjutnya BCA senilai 100 juta, kita tab. Lalu piutang dagang senilai 5.500.000, kita tab. Lalu persediaan furnitur senilai 15 juta, kita tab. Lalu persediaan cleaning aid senilai 3 juta, dan kendaraan senilai 150 juta, kita tab. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan ini minus ya, 18.750. Kita tab. Lalu utang dagang senilai 10 juta. Setelah itu modal di store senilai 200 juta. Kita 200 juta, lalu kita tab, dan laba ditahan 99.750 juta. Lalu kita tab. Jika hasilnya 0, berarti ini sudah balance, dan kita tutup. Kita akan membuat data, nama, dan alamat. Sini kita buat, sini belum ada apa-apa, dan kita switch mode, lalu kita add data. Yang pertama ID-nya C001, nama perusahaan, Raya Power PT, alamat Jalan Pejaten Utara, nomor 18 Jakarta Selatan, kotanya Jakarta Selatan, negara Indonesia. Lalu kita rekam. Dan ya. Lalu add data lagi. ID-nya C002, nama perusahaan Jaya Lestari,
PT. Lalu kita masukkan alamat Jalan Kebayoran Utara nomor 29. Kota Jakarta Selatan, negara Indonesia, lalu rekam dan sini sudah. Lalu kita tutup dan di sini kita akan membuat saldo awal piutang usaha. Kita pencet setting, lalu saldo awal piutang usaha. Tambah baru. Nama pelanggan kita lihat di list Raya Power PT, oke kan. Tanggal 29 bulan 12 2022. Invoice-nya 01. Nilai piutang 1 juta. Lalu klik termin pembayaran, hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, lalu diskon awal 2%, lalu rekam. Lalu kita klik baru, kita lihat di list lagi Raya Power PT. Di sini ada 2 kali. Yang kedua tanggal 31 bulan 12, lalu oke kan. Invoice nomor 02. Nilai piutang 2 juta. Termin pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Lalu rekam, lalu kita klik baru lagi, kita lihat di list Jaya Lestari PT, lalu oke kan. Tanggal 31 Desember, invoice 03, nilai piutang 2.500.000. Lalu termin pembayaran di hari diskon 10, jatuh tempo 30, dan diskon awal 2%. Lalu rekam. Lalu setelah hasilnya 5.500.000, lalu kita tutup. Dan di sini kita akan membuat data nama alamat vendor. Kita add data V001, nama perusahaan Multigraha PT, type-nya kita ubah jadi vendor, alamat Jalan Danau Sunter Raya, nomor 37. Lalu kita rekam. Di soal tidak ada tentang kota. Lalu yang kedua vendor 002, V002, nama perusahaan Cahaya Arfa PT. Type-nya kita ubah jadi vendor, alamat Jalan Raya Bogor nomor 43. Lalu kita rekam. Lalu di sini kita akan masuk ke saldo awal hutang usaha. Klik baru, lalu kita lihat di listnya Multigraha, kita oke kan. Tanggal 13 Desember, nilai piutang usaha 5 juta. Termin pembayaran 10, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Lalu kita rekam dan oke. Oh, maaf, di sini saya lupa buat nomor invoice-nya, invoice 01. Lalu kita klik baru lagi, kita lihat di list Cahaya Arfa, tanggal 30, invoice 02, nilai hutang 5 juta. Lalu kita tap termin pembayaran, hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, lalu kita rekam dan inilah dia hasilnya 10 juta. Lalu kita tutup dan setelah ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu input data awal perusahaan.
Di sini kita akan mengeklik satuan pengukuran jika ingin menginput. Ini ada dozen dan pitches. Kita alihkan ke switch mode. Tekan. Nah, add data, lalu kita isi kode satuan unit, nama satuan juga unit, keterangan juga unit, lalu rekam. Jangan lupa di checklist yang tadinya, terus tutup. Di sini kita akan menambahkan kelompok produk, pencet tanda lemari itu, lalu kelompok produk. Nah, seperti ini dia tampilannya. Ada produk 1, produk 2, dan produk 3. Di sini kita akan mengubah, klik edit, lalu kita mengubahnya menjadi furniture. Ini kita menggunakan metode FIFO. Dan sifat persediaannya kita checklist, disimpan, dibeli, dan dijual, lalu rekam. Dan ya, lalu produk kedua kita edit. Kita ubah menjadi cleaning aid. Tetap sama menggunakan metode FIFO. Dan kode akunnya sudah tertera. Lalu kita klik rekam dan ya. Lalu kita tutup. Dan kita kembali ke modulnya. Setelah itu kita klik data produk, lalu kita switch mode, dan kita add data. Kita ketik kode barang B001, deskripsinya bangku sofa, kelompok barang sudah termasuk furniture, satuan dasar unit, lalu kita rekam dan kita add data lagi. Kode barang B002, deskripsi lemari, satuan dasar unit, lalu kita klik baru juga bisa. Lalu kita B001, deskripsi superpel, kelompok barang kita ubah menjadi cleaning aid, lalu oke. Satuan dasar pitches, kita klik baru lagi. P002, deskripsi sapu, kita klik baru. P003, deskripsi kemoceng, lalu kita rekam dan tutup. Ini semuanya sudah masuk, lalu kita update dan tutup. Sudah selesai, kita buat data produknya. Sampai di sini kita akan buat saldo awal persediaan. Kita klik baru. Kode barang. P002, lalu oke, stok awal 10, harga pokok satuan 100.000.
lalu kita rekam, kita klik baru lagi, kita masukkan bangku sofa B001, stok awal 10, harga pokok satuan 500.000. Lalu kita klik rekam dan kita klik baru. B002, stok awal 10, harga satuan 1 juta. Kita rekam dan tutup. Tambah klik baru lagi, kita superpel P001, stok awal 10, harga pokok satuan 100.000. Lalu kita klik rekam. Lalu kita klik baru lagi, kita P003, kemoceng, stok awal 10, harga pokok satuan 100.000, dan kita rekam. Lalu kita totalnya senilai 18 juta, lalu kita tutup dan ya. Oke, kita kembali ke modul dan inilah dia tampilannya. Lalu sampai di sini, berikutnya kita akan masuk ke harta tetap, di mana di soal dijelaskan bahwa kendaraan operasional satu mobil Avanza dengan harga 150 juta nilai residu RP0 dibeli pada tanggal 1 Januari 2022 dengan masa manfaat 8 tahun atau metode garis lurus. Langsung saja kita masuk ke data harta tetap. Lalu kita switch mode, lalu kita add data. Dan kita buat namanya mobil Avanza. Lalu kita klik list kelompoknya dan ia termasuk kendaraan roda 4 dengan umur 8 tahun. Maksudnya masa manfaat 8 tahun dengan metode garis lurus. Kita klik kendaraan roda 4, lalu kita okekan. Dan di sini nanti ada keluar harta tetap atau fixed asset, dan kita di sini akan mengubah tanggal menjadi 1 Januari 2022 dengan harga beli 150 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun. Lalu kita klik selengkapnya dan inilah dia akun-akunnya. Lalu kita klik rekam dan oke. Dan ya. Dan inilah dia tampilannya. Setelah itu kita tutup dan kita akan ke tahap selanjutnya, masuk ke data pajak. Lalu kita switch mode dan value add text-nya itu kita klik dan edit. Lalu kita ubah kodenya menjadi PPN. Lalu kita tap. Kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Setelah itu rekam. Lalu tutup dan kita masuk ke dalam kas dan bank, lalu kita pilih kas keluar. Setelah itu kita klik baru. Dan di sini penerimanya adalah Mega Home, tapi tidak ada di list. Jadi kita akan
membuat baru, kita klik baru. Di sini kita akan mengubahnya menjadi vendor, yang berarti vendor VIC 003, nama perusahaan Mega Home, alamat Jalan Kemang Raya nomor 23, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Negara Indonesia. Contact person 021 7197 667 977 7197 667. Lalu kita rekam dan ya. Setelah itu kita klik dan oke kan. Oh maaf, kita oke kan. Lalu tanggalnya 1 Januari 2023. Kita tap. Nominal sebesar 24 juta. Kita tap. Di sini keterangannya adalah pembayaran sewa gedung. Kantor masa 2 Januari sampai dengan 2 Januari 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Di sini kita akan memasukkan kode akun. Kita akan mencari kode akun sewa dibayar di muka. Sudah dapat, kita klik OK, lalu kita tap. Nilainya sebesar 24 juta. Kita rekam dan kita tutup. Kita klik batal. Inilah dia tampilannya dan siap. Kita lanjut ke modul pembelian. Ini baru nama kemas. Ini jasa. Masukkan nama pemasok. Oke. 02 deskripsinya kode
peralatan diterima 1, harga 5 juta. Tap, tap, pajak, PPN, tap, 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 tap. Nah, ini kita ubah menjadi tanggal transaksi Syawal, dan ini hari diskon 10 karena ini pembelian kredit 20 sekolah 2. Ini kita klik rekam. Inilah pengerjaan transaksi kedua, yaitu pembelian aset. Di sini kita masuk ke modul penjualan dan masuk ke pembayaran piutang usaha dan klik tambah data. Lalu di sini kita lihat dari list perusahaan Raya Power PT, klik OK. Dan di sini kita akan mengganti tanggalnya sesuai dengan yang ada di transaksi. Tanggal 3 Januari. Lalu klik OK. Dan di sini nominal sebesar 2.940.000. Keterangannya di sini kita buat pelunasan faktur invoice 001 dan invoice 002. Lalu kita tap dan kita masukkan data invoice-nya. Yang pertama sebesar 1 juta. Dan di sini kita sudah mendapatkan diskon 20.000. Dan yang kedua sebesar 2 juta dan kita mendapatkan diskon sebesar 40 juta. Lalu klik rekam. Dan jika sudah kosong, ini otomatis sudah terisi. Di sini kita masuk ke modul pembelian. Lalu kita masuk ke pembayaran utang usaha dan klik. Lalu kita klik baru. Lalu kita memasukkan dari list penerima yaitu Multigraha PT, lalu klik OK. Tanggalnya akan kita sesuaikan dengan yang ada di transaksi, tanggal transaksi. Yaitu tanggal 7 Januari, lalu klik OK. Sebesar 5 juta. Di sini kita buat keterangan memonya ialah pembayaran atas faktur invoice 001. Lalu kita klik nomor invoice dan keluarlah dia senilai 5 juta. Lalu kita tap dan selesai. Lalu kita rekam. Ini sudah otomatis tersimpan. Lalu kita klik
batal. Dan inilah dia, kita tutup. Sini kita masuk ke modul penjualan dan kita klik uang muka penjualan, lalu kita klik baru, kita atur menjadi BCA dan pelanggannya Raya Power PT. Kita klik OK. Kita akan meletakkan nominalnya sebesar Rp3.760.000. Lalu kita tap dan kita akan mengatur tanggalnya, yaitu tanggal 5 Januari 2023. Lalu kita klik rekam. Di sini sudah tertera, lalu kita klik tutup. Lalu kita masuk ke invoice penjualan. Lalu kita klik dan kita klik Raya Power PT. Sini sudah tertera. Lalu kita atur yang dibayar tadi. Di sini kita masukkan data uang mukanya. Lalu kita klik OK. Lalu kita atur tanggalnya, yaitu tanggal 5 Januari 2023. Dan kita atur termin pembayarannya sesuai yang ada di soal atau transaksi. Ini kita atur, kita ada penambahan data nama karyawan, yaitu bernama Ahdan. Lalu kita klik rekam dan ya. Lalu kita klik OK. Kita edit. Maaf, di sini kita lupa edit jabatannya. Dia berjabatan marketing. Lalu kita rekam. Kita klik OK. Dan di sini kita akan mengatur termin pembayaran, hari diskon 10 dan hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, lalu OK. Dan di sini sudah. Lalu kita klik rekam. Jika sudah kosong begini, kita batalkan. Lalu sudah selesai dan kita tutup. Ini kita masuk ke modul kas dan bank, kita klik. Lalu kita klik kas masuk. Lalu kita klik baru. Di sini akun kasnya kita buat jadi kas dan kita lihat dari list. Batal dulu, terus kita lihat Ahdan, kita klik OK. Terus tanggalnya kita number ceknya lalu kita atur tanggalnya tanggal 8 Januari 2023. Lalu kita tap nominalnya sebesar 200.000. Lalu memonya di sini kita buat uang bensin
parkir, dan tol. Lalu kita masukkan kodenya. Di sini kita akan memilih nama akun dan kodenya. Tapi di sini karena belum ada, jadi kita buat baru. Klik baru. Lalu di sini kita buat nama klasifikasi akunnya beban pemasaran. Ini klasifikasi akunnya kita buat menjadi beban pemasaran dan penjualan. Lalu kita klik. Di sini kodenya sudah otomatis. Dan kita buat namanya menjadi beban bensin, parkir, dan tol. Lalu kita rekam. Setelah itu kita klik OK. Ini kita klik lagi lalu OK kan, dan kita tap. Di sini kita buat nominalnya 200.000. Lalu kita rekam. Jika sudah kosong itu otomatis terisi ya. Di sini kita masuk ke modul penjualan, lalu kita klik invoice penjualan, dan di sini kita klik baru. Lalu kita buat nama pelanggannya. Kita lihat dari ini kita checklist dulu di bagian jasa tunai. Lalu kita klik list nama pelanggannya Raya Power PT. Berarti ini tanggalnya kita ubah tanggal 9 Januari 2023. Keterangannya pendapatan jasa Raya Power PT. Lalu kita tap. Di sini kita buat deskripsi pesanannya jasa clean. Lalu kita tap, masukkan kodenya. Di sini kita akan mencari akun yang sesuai dengan keterangannya. Kita memakai akun penjualan yang pagar 3 itu kita ubah, kita edit. Kita ubah menjadi pendapatan jasa, lalu kita rekam. Lalu kita OK-kan. Berarti ini dikirim sebanyak 50. Di ordernya kita kosongkan, harganya kita buat 500.000, jadi totalnya 25 juta. Ini kita atur pajaknya, kita klik yang tadi PPN. Lalu kita tap. Habis itu kita mengubah tanggal pengiriman tanggal 9 Januari 2023. Lalu kita rekam. Setelah itu batal, lalu kita tutup. Dan di sini kita akan masuk ke data-data. Kita masuk ke yang lemari di bawah, gambar lemari di bawah itu, lalu kita masuk ke kelompok produk.
Ini kita produk 3 ini kita edit menjadi pendapatan jasa. Di sini kita sifat persediaan itu kita disimpan dibelinya kita unchecklist. Kita klik OK. Kita tutup dan kita lihat di data produk ini dia daftar-daftarnya, lalu kita tutup dan sudah. Di sini kita masuk ke modul kas dan bank. Lalu kita klik kas masuk. Di sini udah ada daftarnya. Lalu kita klik baru. Sini kita buat dari listnya. Karena ini belum ada jadi kita buat baru. Di sini pengambilan. Ini kita ubah menjadi, di sini kita ubah ini others ya guys. Ini kita buat O002, lalu perusahaan, ini personal, nama kita buat Bapak Dimas, jabatan pemilik, lalu kita rekam dan ya, lalu kita masukkan sini, kita OK-kan. Ini nomor ceknya kita ubah menjadi 06, lalu ini tanggalnya kita ubah menjadi yang sesuai di transaksi. Tanggal 10 Januari 2023 nominalnya sebesar 100 juta. Lalu kita tap, memonya kita buat setoran modal pemilik Bapak Dimas. Lalu kita tap. Sini kita memasukkan kodenya. Di sini kita buat modal disetor, lalu kita OK-kan. Nilainya sebesar 100 juta, lalu kita tap. Lalu kita tap lagi, lalu kita rekam. Dan jika sudah kosong gini, sudah tersimpan, lalu kita tutup. Di sini kita masuk ke modul pembelian. Lalu ke invoice pembelian kita klik. Lalu kita klik baru. Lalu kita hapus tanda jasanya, lalu kita buat nama vendor, kita Cahaya Arfa, kita klik. Lalu nomor pembelian
Kita ubah menjadi 009. Lalu tanggal fakturnya kita ubah menjadi tanggal 11 Januari 2023. Keterangannya pembelian Cahaya Arfa PT. Nomor barang P001, kita klik OK. Terus kita tap. Diterima, kita buat 10. Satuan picis. Harga 100.000. Kita masukkan PPN-nya. Karena udah kita ubah menjadi PPN. Lalu kita tambahkan lagi P002, lalu kita klik OK. Kita buat diterimanya 10. Satuannya picis. Kita tambahkan lagi, kita masukkan lagi PPN-nya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita tap. Lalu kita masukkan lagi P003 ke Moceng. Diterima 10. Kita tap satuan picis, kita masukkan kembali PPN-nya. Lalu OK. Lalu kita tap. Di sini kita buat biaya lain-lain 50.000. Lalu kita ubah tanggal pengirimannya sesuai tanggal faktur 11 Januari 2023. Lalu termin pembayaran, hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, lalu OK. Lalu kita rekam. Jika sudah, dia akan kosong, lalu kita klik batal. Dan inilah dia, lalu kita tutup. Di sini kita masuk ke modul pembelian. Kita klik, lalu kita ke pembayaran hutang usaha. Kita klik, lalu kita klik baru. Setelah itu kita buat, ini kita checklist tanda gironya. Lalu kita masukkan nama penerima. Cahaya Arfa PT. Lalu di sini tanggal. Kita ubah, kita sesuaikan tanggalnya sesuai yang ada di transaksi. Tanggal 16 Januari 2023. Nominalnya sebesar 5 juta. Lalu kita tap. Di sini kita masukkan nomor invoice-nya. Invoice 02, lalu kita tap. Setelah itu kita rekam. Di sini ada informasi transaksi giro. Nomor giro kita buat BG 123456.
Jatuh tempo kita buat tanggal 23 Januari 2023, lalu kita klik OK. Lalu kita klik ya. Setelah itu OK. Dah. Dan ini sudah selesai. Lalu kita batal. Dan ini sudah tertera, lalu kita tutup. Di sini kita masuk ke dalam modul penjualan, lalu kita klik invoice penjualan, lalu kita klik baru. Sini kita hapus tanda jasanya, dan ini kita buat nama pelanggannya Jaya Lestari PT, dan nomor fakturnya kita ubah menjadi 0045, lalu tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi yaitu 17 Januari. Lalu kita tap, kita checklist tanda tunainya. Lalu keterangannya kita ubah menjadi pendapatan jasa dan penjualan barang Jaya Lestari PT. Lalu kita klik dan kita masukkan nomor barangnya. Yang pertama kita, karena tidak ada jadi kita klik baru, kita buat kode barang JC, deskripsi ini kita buat pendapatan jasa kelompok barangnya, lalu deskripsinya kita buat menjadi jasa clean. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kita klik OK. Dan kita tap. Dikirimnya kita buat 10 dan harganya 50.000. Kita masukkan PPN-nya. Lalu kita tap dan sudah. Lalu kita tambahkan lagi P001 Superpel, kita tap, dikirimnya 2 satuan pieces, harga 200.000. Kita tambahkan PPN-nya, lalu klik OK. Lalu kita tap lagi. Lalu kita ubah tanggal pengirimannya menjadi 17 Januari. Lalu salesman-nya kita tambahkan Ahdan. Lalu kita rekam. Ini sudah tersimpan, lalu kita batalkan. Kita klik batal lalu tutup. Di sini kita masuk ke bagian kas dan bank. Lalu kita klik kas giro keluar. Di sini kita klik giro cair. Lalu OK. Setelah itu di sini kita mengecek apakah sudah benar.
Ini sudah sesuai dengan yang ada di transaksi. Kita tap lalu kita rekam, dan ini otomatis jika sudah kosong begini sudah tersimpan secara otomatis. Lalu kita klik batal, setelah itu kita tutup. Di sini kita masuk ke modul penjualan, lalu kita klik piutang usaha. Di sini sudah tertera, lalu kita klik perincian, lalu akan muncul seperti ini. Di sini kita mengecek perincian piutang usaha Raya Power PT. Ini tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 25 Januari 2023. Info nomornya kita ubah jadi 002. Lalu kita klik penghapusan piutang, cadangan kerugian piutang, lalu kita rekam. Nah, jika sudah, dia akan kosong begini. Lalu kita tutup. Inilah dia tampilannya. Lalu kita tutup. Lagi ke piutang usaha, dan ini dia sudah hilang yang tadi. Kita tutup. Kita masuk ke modul persediaan, kita klik, lalu kita masuk ke pemakaian atau penyesuaian barang, kita klik, lalu kita klik baru. Di sini kita ubah tanggalnya 26 Januari 2023. Lalu di sini kita tap. Kita masukkan kodenya. Kode bangku sofa B001. Lalu kita tap, jumlahnya kita buat -1. Lalu kita tap, satuan itu unit. Lalu akunnya kita cari. Kita mencari akunnya, penyesuaian persediaan. Lalu kita tap lagi, dan selesai. Lalu kita rekam. Dan sudah kita batalkan. Lalu inilah dia, kita tutup. Di sini kita masuk ke buku besar. Lalu kita klik transaksi jurnal umum. Lalu kita klik baru. Setelah itu kita akan mengisi formatnya tanggal 31 Januari 2023. Lalu kita klik keterangan pembebanan beban sewa bulan Januari 2023
Setelah itu kita tap, lalu kita masukkan kode. Kita akan mencari akun. Kita klik beban sewa kantor, lalu kita tap. Di sini kita akan meletakkan nominalnya sebesar 2 juta. Lalu kita tap. Kita tap lagi. Lalu ini kita memasukkan kode lagi. Kode akun untuk kreditnya. Kreditnya ialah sewa dibayar di muka. Kita tap lagi. Lalu ini di kreditnya sudah ada nominalnya. Lalu kita rekam. Inilah dia totalnya. Lalu kita rekam. Dan sudah. Kita batalkan dan kita tutup. Di sini kita akan masuk ke laman tutup buku. Di atas kita klik tutup buku akhir bulan, lalu kita okekan, lalu kita klik ya, lalu kita klik proses. Maaf, ininya kita satu yang di bawah itu tidak kita checklist, lalu kita klik, lalu kita okekan dan ya, okekan lagi dan iya. Ini kita okekan. Setelah itu kita masuk ke laporan. Inilah dia rangkumannya. Dan ini dia, kita klik buku besar. Lalu ini dia buku besar mutasi. Daftar jurnal. Kita klik. Lalu ini kita ubah tanggalnya. Kita okekan. Ini kita ubah tanggalnya menjadi dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari. Tahunnya 2023. Ini dari awal bulan sampai ke akhir bulan. Lalu kita okekan dan ini dia daftar jurnal semua transaksinya. Ini sampai ke tahap akhir. Dan inilah dia transaksinya. Inilah dia video pengerjaan Jahir Accounting 6 yang saya kerjakan. Terima kasih.